Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah salah satu nikmat agung yang sedang kita rasakan adalah nikmat keamanan. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, hal yang pertama beliau minta adalah nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-126, Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarat. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, sebagai negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-67, Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatafat. Tidakkah kalian melihat bahwasanya kami, kata Allah, telah menjadikan negeri Mekah sebagai negeri yang aman. Saking pentingnya nikmat keamanan, sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan juga petang untuk meminta nikmat keamanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku dan berikanlah keamanan pada batinku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah pada setiap bulannya ketika munculnya hilal, Allahumma hawil alaina bil amni wal iman wa bis salami wal islam. Ya Allah, munculkanlah hilal kepada kami dalam keadaan aman dan juga iman, wa bis salami wal islam, dan dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan Islam. Bahkan salah satu nikmat yang akan didapatkan oleh penghuni surga adalah nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-46, Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke dalam surga dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan aman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Saba ayat yang ke-37, Wahum fil ghurafati aminin, wahum fil ghurafati aminun. Dan mereka berada di tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga Allah, dalam keadaan aman. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, nikmat kemerdekaan dan juga nikmat keamanan sungguh sangatlah besar untuk kita semua. Lalu bagaimanakah caranya kita untuk bersikap
terhadap hari kemerdekaan seperti ini. Bagaimanakah caranya kita untuk mempertahankan nikmat keamanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Akan tetapi jika kalian mengkufurinya, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Namun sungguh sangat disayangkan, banyak orang yang mengekspresikan hari kemerdekaan dan hari kemenangan dengan menerjang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dengan mengadakan berbagai macam bentuk perayaan, pesta euforia, dengan memainkan alat-alat musik, dengan berjoget-joget, bahkan dengan bernyanyi-nyanyi yang penyanyinya adalah seorang wanita. Padahal sudah jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil ummati khasfun wa mashun wa qadhfun." Dalam umat ini, kata Rasulullah, akan ada yang akan ditenggelamkan oleh Allah, akan ada yang dilempari dengan batu, dan akan ada yang dirubah menjadi binatang. Kemudian para sahabat bertanya, "Kapan waktu itu terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza dhahartil qiyan wal ma'azif." Yaitu tatkala telah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita dan juga alat-alat musik. Di hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yastahillanna aqwamun min ummati yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada dari kalangan umatku kaum-kaum yang mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Dan masih banyak bentuk-bentuk kemaksiatan yang bisa kita saksikan di momen kemerdekaan ini. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidakkah kita melihat negeri-negeri yang telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan, yang Allah Subhanahu wa taala telah angkat nikmat keamanan darinya? Lihatlah negeri Sabah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, surat Sabah ayat 15 sampai 19. Negeri Sabah adalah negeri yang sangat terkenal dengan baldatun thayyibah, negeri yang sangat baik dari segala aspeknya. Lalu Allah sebutkan, fa'aradu, tatkala mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya, lalu Allah kirimkan banjir bandang yang menghancurkan negeri dan juga kebun-kebunnya. Kemudian jadilah negeri itu yang seakan-akan tidak ada kehidupan di dalamnya. Lihatlah negeri Madian yang Allah Subhanahu wa taala juga hancurkan, yang Allah kabarkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85 sampai 92. Dikarenakan kemaksiatan dan juga kekufuran yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala goncang negeri itu dengan gempa bumi yang menghancurkan kota dan juga penduduknya. Sampai-sampai kata Allah, mereka pun mati bergelimpangan, seakan-akan negeri itu belum pernah didiami sebelumnya. Lihatlah negeri Sodom yang Allah Subhanahu wa taala juga kisahkan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 77 sampai 83. Dikarenakan mereka tidak mentaati Allah dan juga Rasulnya, mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mereka, kemudian Allah jungkir balikan negeri itu, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Kemudian Allah hujani dengan batu secara beruntun. Lihatlah kaum Ad, kaum Samud, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua dengan puting beliung, dengan angin topan, dengan gempa bumi. Allah Subhanahu wa taala abadikan juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 5 sampai 6.
Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-12 dari surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita hikmah dari semua itu. Kata Allah, linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Agar kami, kata Allah, menjadikan kisah-kisah itu tadhkiratan, sebagai pengingat, sebagai peringatan untuk kalian, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan agar didengarkan, diambil pelajarannya oleh telinga yang mau mendengarkan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu-waktu ini kemaksiatan tersebar di mana-mana. Namun kebanyakan kita tidak takut jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kemerdekaan dan juga keamanan dari negeri kita. Apakah kita semua merasa aman dari azab Allah Jalla wa Ala? Bukankah kita sudah sama-sama merasakan dan juga melihat apa yang terjadi pada tahun 2020? Allah Subhanahu wa taala hanya menggerakkan makhluknya yang sangat kecil yang kita kenal dengan COVID-19. Yang dengan makhluk kecil itu sudah mampu mengguncang seluruh dunia. Jika Allah Subhanahu wa taala inginkan kehancuran pada negeri ini, maka sangat-sangatlah mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Hanya dengan mengatakan satu kalimat kun, maka hancurlah negeri ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka sikap yang paling tepat untuk menghadapi hari kemerdekaan seperti ini adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur itu kita wujudkan dengan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Seandainya jika penduduk suatu negeri itu beriman dan juga bertakwa kepada Allah, maka kami, kata Allah, sungguh-sungguh betul-betul akan menurunkan keberkahan dari atas langit dan juga bumi. Kemudian rasa syukur ini juga bisa kita wujudkan dengan memperbanyak tasbih dan juga bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan juga hari kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau, hai Muhammad, melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Karena memang ayat ini diturunkan pada saat Fathu Mekah, pada saat kota Mekah ditaklukkan, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghancurkan kurang lebih 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ini adalah puncak-puncaknya hari kemerdekaan bagi umat Islam pada saat itu. Lalu apa yang Allah katakan? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya? Perhatikanlah kata Allah di ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, bertobat, meminta ampun. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
ketika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan hari ini. Dengan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita, memperbanyak tasbih, bertobat kembali kepada Allah Jalla wa'ala, maka sejatinya kita sedang mempertahankan negara Republik Indonesia, sedang mempertahankan kemerdekaan ini, sedang mempertahankan nikmat keamanan negeri ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, tidaklah kami semua berkumpul di masjid-Mu ini kecuali ingin menjalankan perintah yang telah Engkau wajibkan kepada kami semua. Terimalah semua ibadah kami, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan pahala yang sempurna di sisi-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kerabat-kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dalam ibadah kembalikanlah mereka semua ke dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun mereka yang sedang tertindas. Ikhlaskanlah niat mereka, terimalah pahala syuhada mereka, muliakanlah Islam di tangan mereka dan di tangan kami semua. Ikut sertakan kami bersama mereka dalam pahala, baik dengan doa, harta maupun dengan jiwa-jiwa kami. Ya Allah, kumpulkanlah kami di surga-Mu yang tertinggi, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di masjid yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.